Jemaat yang terkasih, Salam. Hari ini kita kembali beribadah dengan tema kesetiaan Tuhan di tengah badai hidup. Di tengah perjalanan hidup manusia yang diibaratkan sebagai pelayaran panjang di lautan luas, ketika ada masa-masa laut tenang dan angin sepoi berhembus, tetapi juga saat-saat badai kehidupan datang tanpa diduga dalam rupa pergumulan keluarga, tekanan pekerjaan, sakit penyakit, kehilangan orang yang dikasihi, serta kegagalan dan kecemasan yang menggoncang iman. Untuk itu, marilah kita datang dengan rendah hati, sambil berdiri, menghadap Tuhan Allah, Sang Penjaga dan Penuntun hidup, untuk berhimpun sebagai umat-Nya dan dengan segenap hati memuji Tuhan Allah dalam ibadah saat ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudariku sekalian Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Dan dengarkanlah olehmu sabda Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita dalam kebaktian Minggu, kebaktian Epifani yang keempat. Mazmur pasal 107 ayat 28 dan 29. Mazmur pasal 107 ayat 28 dan 29. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di tengah perjalanan hidup yang sering diguncang oleh badai persoalan dan ketakutan,
kita menyadari bahwa iman kita kerap goyah dan kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi lemah. Oleh karena itu, marilah kita datang dengan kerendahan hati ke hadapan Tuhan, menyadari dosa dan kelemahan kita, serta dengan penuh penyesalan mengakuinya di hadapan Tuhan, sambil memohon pengampunan dan pembaharuan hidup. Kita berdoa. Ya Allah, saat ini kami datang padamu dengan seluruh keberadaan kami. Kami mengakui bahwa dalam minggu yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, yang sudah kami lewati, banyak hal kami buat bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami tidak menyenangkan hati Tuhan, juga hati sesama kami. Saat ini kami datang padamu, kami mohon pengampunan Tuhan. Kiranya kami diperbaharui, dan biarlah roh-Mu selalu ada dalam diri kami, mengendalikan hati dan pikiran kami untuk memasuki minggu yang baru dalam damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Semua kita yang dikasihi Tuhan, kalau saja dengan kesadaran yang tulus, kita telah datang di hadapan hadirat Allah dan mengaku akan segala dosa dan kelemahan kita, maka sebagai hamba dari Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Sebab jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akan memuji-muji nama Tuhan sebagai umat yang telah diselamatkan
olehnya. Mazmur pasal 46, Mazmur pasal 46. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 12. Jika kita sudah menemukan bacaan kita, dengan penuh kasih saya jemput mari berdiri. Ayat 1 dan ayat 2 yang dicetak keluar akan saya bacakan, dan selanjutnya kita akan bersahutan sambil membacakan ayat yang dicetak ke dalam. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun ribut dan berbuih airnya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Tuhan semesta alam menyertai kita. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tuhan semesta alam menyertai kita. Jemaat, mari kita puji nama Tuhan bersama-sama dari pujian PKJ 295. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terpilih di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 23. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, pada kesempatan sore hari ini ya Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu Bapa, karena begitu besar cinta dan kasih Tuhan untuk kehidupan kami. Kami terus diberkati dan dilindungi hingga pada saat ini Bapa. Saat ini kami boleh ada di hadirat-Mu, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu di tempat-Mu yang kudus ini. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Namun sebelumnya kami baca dan kami mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Allah memberkati kami semua, baik itu kami yang membaca dan mendengarkannya,
agar kiranya apa yang kami dengar boleh dapat kami pakai itu sebagai berkat untuk menjalani kehidupan kami. Berkatilah Mama Pendeta yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan boleh menjadi remah-remah untuk kami boleh bawa pulang ke dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita sama-sama membaca dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Di bawah perikop, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, ia terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu." Lalu berjalan di atas air. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah." Haleluya. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Sekali lagi Salam. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Hari ini kita membaca dari satu bagian firman Tuhan, Injil menurut Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sekilas kalau kita baca bagian firman Tuhan ini, kita akan menemukan bahwa ternyata hidup bersama dengan Tuhan sonde aman. Sekali lagi, hidup bersama dengan Tuhan sonde aman sah. Itulah Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi, yang terjadi oleh murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus
Tuhan Yesus baru kasih tinggal mereka sesaat saja untuk menyepi dan berdoa, mengambil saat teduh. Tapi di saat itu, prahara atau tragedi terjadi dalam kehidupan para murid. Ini memberi pesan kepada kita, kepada saya dan saudara, bahwa ketumpung hidup juga sonde baik-baik saja dan sonde aman-aman saja. Dan siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya badai? Siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya tantangan? Dan siapakah di antara kita yang tidak pernah takut dan khawatir tentang hidup ini? Rata-rata semua kita pernah mengalami dan merasakan. Bahkan Bapak Mama, saudara-saudara, kalau beta lihat dari sini bekeker baik-baik, kotong pemuka nih, muka penuh dengan beban berat. Bahkan ketika kotong ada di dalam ruang kebaktian ju, kotong pemikiran terlampau jauh memikirkan hal-hal yang kita rasakan dan kita alami dalam hidup ini, yang bagi kita sebagai manusia kita tidak mampu memikul semua beban kehidupan kita tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa saja kita mengeluh terhadap hidup ini. Beta sering pakai ini kalimat, Tuhan satu soal belum selesai, soal baru sukotong hadapi lagi. Satu soal belum terselesaikan oleh kita dengan Tuhan, bahkan oleh kita dengan sesama. Muncul lagi persoalan yang baru. Ada badai, ada soal. Dan Bapak Mama, saudara-saudara orang muda yang hadir sore hari ini, soal itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai manusia, dan tidak ada seorang pun yang bisa terhindar dari berbagai persoalan dalam hidup ini. Entah itu soal tentang kondisi kesehatan kita yang terganggu, ada soal tentang ekonomi kita, ada soal dalam rumah tangga dan keluarga kita, bahkan ada begitu banyak soal yang terjadi dalam hidup rumah tangga di antara seorang suami dan seorang istri yang membuat kehidupan rumah tangga mereka ada di ambang kehancuran. Ada soal tentang pendidikan dan masa depan yang menjadi bagian pergumulan dari anak-anak kita. Dan Bapak Mama, saudara-saudara, kalau kotong mau hitung, ada soal yang memang bisa kita atasi. Karena itu dia pun takaran ringan bagi kita. Tapi ada soal yang berat yang tidak dapat terselesaikan bagi kita. Pertanyaannya bagi kita Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada siapakah kita menaruh harap kita yang bisa menolong kita dalam keadaan hidup kita yang penuh dengan badai? Siapakah yang dapat kita andalkan dalam hidup ini?
yang akan membuat kita tidak lagi rasa takut, kita tidak bimbang, bahkan terlampau kita bisa saja putus asa. Saya mau pastikan Bapak Mama bahwa itu hanya bisa kita temukan dan bisa kita peroleh hanya dari Tuhan. Ia adalah Bapa yang sanggup menolong kita. Dan tidak ada yang lain yang dapat dan sanggup mengangkat semua beban kehidupan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini Bapak Mama, Sinode Gereja Masehi Injili di Timor memberi tema bagi bacaan firman Tuhan. Kesetiaan Tuhan di tengah badai hidup. Saya ajak kita semua, mari kita belajar dari Injil menurut Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Bacaan hari ini diawali dengan cerita tentang Yohanes Pembaptis. Kita tahu siapa itu Yohanes Pembaptis, dialah yang membuka jalan bagi kedatangan Yesus. Dan dilanjutkan dengan cerita tentang Yesus mengajar orang banyak dan melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Orang perempuan biasanya dalam tradisi orang Yahudi itu tidak dihitung. Tetapi yang mengikuti Yesus itu bukan orang laki-laki saja, tetapi ada orang-orang perempuan juga. Yesus menyatakan mujizatnya dengan mengubah 5 roti dan 2 ikan. Memberi makan bagi mereka semua. Dan Alkitab berkata bahwa ada sisa 12 bakul. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menyatakan mujizat dengan mengubah 5 roti dan 2 ikan, itu tidak saja disaksikan secara khusus oleh orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus pada waktu itu. Tapi orang Kupang bilang, dengan mata dan kepala, para murid ikut menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Dan setelah melayani orang banyak, Yesus mengambil waktu untuk berdoa. Yesus mau ajar kotong semua hari ini, termasuk beta, teman-temanku para penatua diaken, pengajar. Di tengah-tengah berbagai kesibukan dan pelayanan kita, di tengah-tengah rutinitas pekerjaan kita, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita yang terasa berat ini, hendaknya kita punya waktu untuk bersaat teduh, berdoa, dan meminta kekuatan dari Tuhan. Omong dan bahasa kotong, kalau Tuhan Yesus yang pegang ini hidup sah, yang melakukan banyak perkara dan mujizat pada waktu itu, bahkan sampai saat ini, dia butuh waktu untuk bersaat teduh, berjumpa dengan Bapa di sorga. Apalagi kotong Bapak Mama, yang kotong pung hidup ini bergantung 100% hanya dari belas kasih Tuhan. Masa kotong son ada waktu kok? Dari 1 kali 24 jam sehari Tuhan kasih bagi kita. Kotong son bisa berdiam diri di hadirat Tuhan, ambil saat teduh kok. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu lanjut dari cerita ini Bapak Mama. Setelah Tuhan Yesus pergi meninggalkan murid-murid,
Dan jauh sebelum itu Tuhan Yesus bilang kepada mereka, setelah mereka naik perahu, Tuhan bilang bertolaklah ke seberang. Ke seberang itu kemana Bapak Mama Saudara-saudara? Ternyata ke seberang itu ke kota yang bernama Kapernaum. Dan biasanya perjalanan yang mereka tempuh itu hanya 1 atau 2 jam. Namun Bapak Mama Saudara-saudara, Matius menceritakan kepada kita sore hari ini bahwa mereka bergelut dengan ombak. Dan jam 3 pagi Yesus datang menjumpai mereka. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada jam kerja bagi orang-orang Yahudi. Dan jam kerja juga bagi nelayan itu mulai dari jam 6 sore sampai jam 9 malam itu dong akan berjaga-jaga, bekerja sesuai dengan umum profesi sebagai nelayan. Kalau dihitung Bapak Mama Saudara-saudara dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi, maka Bapak Mama ada 10 jam mereka terombang-ambing dengan gelombang yang ganas pada waktu itu. Bukankah mereka adalah nelayan yang tangguh? Tetapi mereka tidak mampu meneduhkan gelombang pada waktu itu. Dan Bapak Mama Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat Yesus mengambil saat teduh itulah saat di mana murid-murid bergumul dengan ganasnya gelombang pada waktu itu. Karena itu Bapak Mama Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari doa yang dinaikkan oleh Tuhan, saya pastikan bahwa Tuhan Yesus tidak saja berdoa untuk dirinya sendiri, tapi Tuhan Yesus berdoa untuk para murid, dan Tuhan Yesus berdoa bagi semua orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Doa memberikan kekuatan tidak saja bagi Yesus untuk melanjutkan pelayanannya, tetapi kita pun mesti mengamini bahwa doa memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi berbagai badai kehidupan. Tanpa kehidupan doa yang baik, perahu kehidupan kita akan digoncang oleh berbagai badai kehidupan. Karena itu Bapak Mama Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat, seberat apapun beban kita hari ini, kita akan melewatinya karena kita punya Tuhan yang hidup. Dia tidak sekedar hidup Bapak Mama Saudara-saudara orang muda, tetapi kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa atas kehidupan kita. Asal kita jangan pernah meragukan kuasa dan kehendak Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini diceritakan kepada kita ada 2 kali para murid berteriak karena takut. Mereka berteriak karena takut binasa oleh gelombang pada waktu itu. Pertama, para murid berteriak karena yang mereka lihat itu seolah-olah hantu. Di saat Bapak Mama Saudara-saudara mereka terombang-ambing karena angin sakal. Angin sakal adalah jenis angin yang berlawanan dengan arah perahu, bertiup datang dari depan perahu. Dan bisa dibayangkan Bapak Mama, bagaimana mereka kepayahan mendayung perahu untuk melawan angin sakal tersebut. Karena itu wajar kalau mereka berteriak, minta tolong. Dan yang kedua Bapak Mama,
Saat Petrus melihat ternyata itu bukan hantu, tapi Yesus yang sementara berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus mengajak dia untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tapi saat itu Petrus hampir tenggelam. Lalu dia berteriak minta tolong. Dan Petrus secara spontan dia mengatakan, "Tuhan, tolonglah aku." Bukankah Petrus seorang nelayan, seorang pelaut yang punya pengalaman Bapak Mama? Dia telah sering mengarungi danau ini. Dia tahu bahayanya. Ini adalah danau yang berbahaya bagi dia. Bahkan di sini Bapak Mama, kapal bisa saja tenggelam, dihantam oleh badai. Dan para murid terjebak badai di Danau Galilea. Danau Galilea itu nama ada 3. Selain Galilea ada 2 yang lain, Genesaret dan Tiberias. Danau Galilea ini panjang 13 mil, sama dengan ukuran 20 kilometer. Depung lebar 8 mil, sama dengan ukuran 12 kilometer. Sebuah danau yang sangat besar dan bentuknya seperti harpa. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara orang muda, wajar kalau para murid takut. Namun di tengah-tengah ketakutan itu Yesus datang berjalan di atas air dan menegaskan kepada mereka, menyapa kepada mereka dengan kalimat sapaan yang menyentuh kekuatan iman mereka. Jangan takut. Sabda Tuhan hari ini mau menyapa, bahkan mengingatkan kita semua untuk jangan pernah takut. Saat perahu kehidupanmu diombang-ambingkan oleh berbagai badai, oleh berbagai persoalan, datang, mendekatlah pada Tuhan. Panggil nama Tuhan dalam doa kita, sebab Ia adalah Tuhan yang sanggup menolong kita, betapapun hidup kita syarat dengan beban. Sebab dalam Alkitab Bapak Mama menurut para ahli ada 367 kata jangan takut. Kalau 1 tahun 365 hari dalam hitungan kalender, dalam Alkitab ada 367 kata jangan takut. Berarti ada lebih 2. Tuhan selalu kasih kotong bonus. Tuhan selalu kasih kotong berkat lebih dalam hidup kita. 367 kata jangan takut. Artinya setiap hari dalam 1 tahun Tuhan mengingatkan kita agar jangan pernah takut. Ini hari kotong masuk hari yang ke-25. 25 kali Tuhan menyapa kita jangan takut. Mari kita terus berserah pada Tuhan, mengalahkan ketakutan dan kebimbangan dalam hidup ini. Bagaimana caranya Bapak Mama saudara-saudara untuk mengalahkan rasa takut, khawatir dan bimbang dalam hidup ini? Tuhan suka kasih contoh, Tuhan suka kasih jalan bagi ketong. Berdoalah, datang pada Tuhan. Doa itu ibarat payung Bapak Mama. Payung memang tidak bisa langsung menghentikan hujan, tapi payung dapat membantu kita berjalan menerobos hujan. Doa juga begitu. Sekali kotong berdoa, sonde langsung itu doa terjawab. Tapi paling tidak, ketika kita berdoa, doa dapat membantu kita untuk kuat menghadapi masalah
yang sedang terjadi. Itu yang harus kotong lakukan Bapak Mama. Bukan karena beta pendeta dan beta melakukan itu ketika beta merasa berat dalam hidup ini. Beta datang di Tuhan. Tuhan kasih beta kekuatan untuk melewati semua beban berat. Tetapi kita pun Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa bahwa hidup ini berat dan kita tidak lagi mampu melewati semua bagian hidup kita, pastikan ketika kotong berlutut di kaki Tuhan, kaki Tuhan yang pernah dipakukan di palang salib itu, Dia akan menguatkan kaki kita untuk terus melangkah di jalan-jalan hidup kita. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau begitu kita tidak perlu takut. Sebab lawan dari ketakutan adalah keberanian untuk menghadapi tantangan atau ancaman. Keberanian dalam menghadapi tantangan kehidupan bukan bersumber pada diri kita, tapi pada Kristus itu sendiri. Ketika kita takut, kita perlu membangkitkan sumber kekuatan kita kembali di dalam Kristus melalui doa. Dan itulah yang dilakukan oleh Petrus. Ketika ia dalam ketakutan, dia berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 30 dari catatan bagian firman Tuhan ini. Pada saat Petrus berteriak minta tolong, dan pada saat kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, ketika kita mengangkat tangan kita, maka tangan Tuhan menghampiri tangan kita. Dia menggenggam, Dia memegang tangan kita, dan Dia menarik kita dari keterpurukan hidup kita. Dia mengangkat kita dari berbagai keputusasaan hidup kita. Ketika Kristus mengulurkan tangannya, Dia menghapus semua kebimbangan dan ketakutan kita. Dan itulah yang dialami oleh Petrus secara khusus. Dengan tangan Tuhan, Petrus ditarik untuk naik kembali ke atas perahu. Ketika Yesus menghapuskan ketakutan dan Petrus naik bersama-sama Yesus di atas perahu, kata firman Tuhan, angin pun reda. Bapak Mama, saudara-saudara, kira-kira apa pesan firman Tuhan ini bagi kita? Hanya ada ketenangan di dalam Tuhan yang dapat meredakan ketakutan kita. Karena itu Bapak Mama, kalau kau temui persoalan dalam rumah tangga, jangan pilih atau jangan pergi cari ketenangan di luar rumah. Karena pasti ketika kotong keluar dari kotong pintu rumah, iblis suintai kotong. Dia akan tarik kotong masuk di dalam rangkulannya yang akan menjatuhkan kita. Tapi kalau kotong ada persoalan dalam rumah tangga, duduk bersama, temukan dia pun jalan keluar, berdoa bersama-sama, pasti Tuhan kasih kotong kekuatan untuk melewati semua ujian dalam hidup rumah tangga kita. Yesus berjalan di atas air, memberi pelajaran kepada kita, agar kita senantiasa menaruh kepercayaan kita kepada Kristus, sehingga dapat mengurangi badai kehidupan dengan penuh iman dan pengharapan. Tanpa iman dan pengharapan di dalam Kristus, kehidupan kita akan gagal fokus
Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari berpengharapan dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebab ketika kita berpengharapan dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, fokus kita tidak saja kepada masalah yang kita hadapi, tapi fokus kita akan beralih kepada Tuhan yang mampu meneguhkan dan meneduhkan gelombang hidup kita. Dengan iman dan pengharapan, kita dapat lalui gelombang dan badai kehidupan kita dengan tenang dan damai. Saat kita mengalami badai dan pergumulan, ingat bahwa kita tidak sendiri. Yesus tahu dan selalu ada bersama-sama dengan kita melewati setiap badai kehidupan. Karena itu Bapak Mama, saya ajak kita semua teruslah percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mengakhiri pujian ini, beta ajak ketong semua nyanyi di tengah ombak dan arus pencobaan. Boleh kok Kakak Roy? Di tengah ombak dan arus pencobaan. Kita boleh menyanyi dengan perasaan terarah kepada Tuhan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap hasilnya seolah-olah tiada mampu. Kita boleh bagi suara Bapak Mama. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Pujian ini akan menguatkan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh datang kapan saja pada Tuhan, sebab Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Pujian untuk hormat dan kebesaran nama Tuhan akan dipersembahkan oleh vokal grup Haleluya. Ada kok? Vokal grup Haleluya? Ada? Adik-adik, dengar Mama sebelum menyanyi. Yang mengisi pujian itu tempat duduk sudah disediakan di kiri dan kanan.
Nanti kalau menyanyi, ambil bagian duduk di dalam ya. Jangan kasih tinggalin tempat kosong. Bapak Mama kotong bersabar sedikit.
Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan memberkati. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengaku iman percaya kita. Karena itu saya jemput mari berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita menyatakan iman kita kepada Tuhan berdasarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, berilah dirimu karena persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah diri kita sendiri. Bila Tuhan bersolat
dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengar, kami renungkan dalam kehidupan kami. Dan lewat tanda syukur kami ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, nastar, perpuluhan, dan syukur kami ya Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan, boleh kami pakai dalam pelayanan kami di Jemaat Maranatha-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bang Yesus, terima kasih. Ini doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, yang turun dan berkarya di dalam dan melalui karya hidup kami. Sungguh kami bersyukur karena anugerah keselamatan yang Tuhan percayakan bagi kami. Sekalipun kami tertatih-tatih melewati hidup kami di tahun 2026, oleh karena beratnya beban kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dan kami alami dalam hidup ini. Tapi kami sungguh bersyukur kami punya Bapa yang mengenal kami, yang mengerjakan bagi kami, yang menolong kami, yang membuat dan menegakkan kaki kami, supaya kami terus melangkah. Sekalipun ada banyak hal yang kami temui dan kami jumpai dalam hidup ini, berbeda dengan apa yang kami harapkan dalam doa-doa kami. Tapi terima kasih banyak Tuhan, karena Tuhan membuat kami kuat dan bertahan menjalani hidup ini. Kami bersyukur karena Tuhan meneguhkan kami lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh abdi-Mu, oleh hamba-Mu, dengan kata dan kalimat yang sederhana. Tapi kami percaya bahwa kuasa firman-Mu meneguhkan iman percaya kami,
untuk tidak memandang kepada besarnya persoalan hidup, badai, ketakutan, kekhawatiran, dan kebimbangan yang kami alami dan kami rasakan. Tapi dengan iman, kami memandang kepadamu penuh pengharapan bahwa oleh pertolongan Tuhan, Tuhan memampukan kami untuk terus berjalan di jalan hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua Bapa, supaya tidak ada lagi keraguan di hati kami untuk berjalan melewati seluruh jalan hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mau berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam kebaktian utama yang ketiga sore hari ini. Mereka yang datang dalam ungkapan syukur karena berbagai peristiwa kehidupan yang Tuhan Allah izinkan terjadi dalam hidup mereka. Ada keberhasilan, ada berbagai hal yang baik yang mereka alami lewat tugas pekerjaan, bahkan pengalaman-pengalaman iman ketika Tuhan mengizinkan berbagai hal terjadi dalam hidup mereka. Bahkan mereka yang datang bersyukur karena Tuhan berkenan menambahkan 1 tahun dalam jalan umur mereka di kehidupan yang Tuhan berkati. 76 orang saudara terkasih kami yang mengalami hari ulang tahun dalam minggu ini, bahkan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penambahan usia bagi 76 orang saudara terkasih kami ini. Bahkan kami mau berdoa untuk salah seorang adik terkasih kami, adik kami Irma. Tuhan menuntun perjalanan kehidupannya dan menambahkan 1 tahun dalam usia perjalanan hidupnya. Bertambah umur, bertambah kasih setia Tuhan, bertambah hikmat untuk memaknai panggilan hidup mereka, supaya dengan demikian kualitas hidup mereka bukan ditemukan dalam berapa panjang usia mereka, tapi biarlah cara hidup mereka boleh berdampak dan berguna bagi kehidupan mereka, keluarga mereka, semua orang yang mereka jumpai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Keluarga-keluarga Kristen yang menemui hari ulang tahun pernikahan pun sempurnakan sukacita pernikahan mereka. Dan buatlah mereka untuk terus membangun relasi penuh cinta kasih dengan membangun mezbah dalam hidup rumah tangga keluarga mereka. Anak-anak dan angkatan mereka pun diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami mau berdoa bagi jemaat yang sakit, yang sementara diopname di rumah sakit, yang harus mendapat perawatan secara intensif dari para dokter dan medis, yang dirawat penuh cinta kasih di rumah tangga mereka masing-masing. Keluarga Teva, Sinla Eloe yang berduka karena Tuhan memuliakan kekasih hati mereka. Tuhan menguatkan dan menghibur hati mereka. Semua kami yang datang dalam berbagai pergumulan kehidupan kami Bapa, kami percaya Tuhan mengetahui apa yang kami harapkan dalam doa-doa kami. Berkenan Tuhan memberkati setiap tugas pekerjaan dan profesi apapun yang Tuhan percayakan bagi kami. Di kebun, di ladang, di perjalanan, di kantor, dan di berbagai tempat di mana Tuhan menempatkan kami bekerja lewat pekerjaan pokok kami. Mereka yang berdagang di pasar, bahkan membuka usaha mereka di rumah, dan berbagai usaha yang lain. Mereka sebagai pengemudi, mereka yang hidup mengais sampah sekalipun,
Kami percaya Tuhan, ketika mereka bekerja dengan mengandalkan Tuhan, Tuhan perintahkan berkat kehidupan mereka. Tuhan mencukupkan berkat di atas meja makan mereka. Terima kasih banyak Tuhan, TNI Polri, mereka yang bekerja sebagai karyawan swasta, ASN, dan profesi-profesi yang lain. Tuhan, kami percaya Engkau ada di kehidupan mereka dan pekerjaan mereka masing-masing. Kami berdoa bagi setiap kami yang bergumul dalam rumah tangga kami karena berbagai persoalan. Pendidikan dan masa depan anak-anak kami dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Mereka yang telah menyelesaikan studi dan sementara mencari pekerjaan. Bukakanlah pintu berkat itu bagi anak-anak kami. Bapa di sorga, sebagai gereja kami mengucap syukur. 2 hari kami bergumul dengan persidangan majelis jemaat, mengevaluasi kinerja pelayanan kami di tahun 2025, merancangkan dan mengambil keputusan bersama bagi pekerjaan pelayanan dalam program pelayanan di tahun 2026. Kami percaya kalau bukan tanpa campur tangan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menolong, meskipun ada dinamika dalam persidangan, tapi Tuhan mengantarkan kami sampai ke batas pengambilan keputusan dan menyelesaikan semua persidangan itu dengan baik. Biarlah semua keputusan-keputusan persidangan yang kami angkat bersama itu boleh kami lanjutkan dalam pelayanan kami di lingkup jemaat, di lingkup pelayanan rayon 1 sampai 33 dan di berbagai badan pembantu pelayanan dan unit pembantu pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan untuk campur tangan-Mu bagi kami. Kami berdoa bagi pelayanan majelis jemaat dan rencana tanggal 27 nanti akan dibuka ibadah pelayanan di seluruh lingkup dan ibadah itu akan berlangsung di ruang kebaktian ini. Tuhan tolong supaya kami semua sebagai pekerja-pekerja kebun anggur Tuhan, Gemit Maranatha Oebufu, kami digerahkan oleh Roh Kudus mengambil bagian, mempersiapkan hati kami mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Bapa di sorga, semua majelis jemaat yang telah mengangkat pelayanan bersama dengan hamba-Mu, para penatua, diaken, pengajar, adik-adik kami yang mendampingi kami dalam pelayanan, baik sebagai organis, pemandu lagu, juga petugas multimedia, sound system, dan para satpam, para koster, driver, mereka yang memberi diri untuk mengisi puji-pujian vokal grup Haleluya. Tuhan berkenan memberkati semua persembahan hidup kami melalui talenta yang Tuhan percayakan bagi kami. Pemerintah bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berbagai bencana yang terjadi di belahan dunia dan berbagai bencana yang terjadi di sekitar kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saudara-saudara terkasih kami yang ditimpa bencana, banjir, tanah longsor, angin yang mengakibatkan kerusakan dan berbagai hal yang mereka derita karena bencana yang mereka alami, kami pun taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami ingat saudara-saudara kami yang ada di Belo dan sekitarnya yang mengalami bencana angin kencang sehingga merusak rumah mereka, bahkan merusak gedung kebaktian yang ada. Tuhan menjangkau mereka dan pakai hati kami agar kami boleh mengulurkan tangan meringankan beban mereka. Terima kasih banyak Tuhan.
Kami berdoa bagi Sinode Gereja Masehi Injili di Timur dengan semua program pelayanan, Klasis Kota Kupang Timur, para pendeta yang melayani di kota dan di desa. Tuhan melengkapi kami oleh Roh-Mu, agar pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang kami sampaikan itu berdampak bagi pertumbuhan iman jemaat. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengingat dalam doa dan memeluk dalam kasih mereka para janda, duda, yatim, piatu, orang-orang yang mengalami ketidakadilan dan berbagai hal yang mereka temui dalam kehidupan mereka. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Para orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam kerinduan mereka untuk membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, tapi karena keterbatasan fisik, kami mohon Tuhan menjangkau mereka lewat pelayanan yang kami berikan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan menyudahi persekutuan kami. Kami mau pulang. Kami percaya kami pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan pegang tangan kami untuk berjalan memasuki usbu yang baru yang terbentang di depan kami, melakukan semua aktivitas pekerjaan kami, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Ini doa kami, ini pujian dan penyembahan kami, karena dan oleh Yesus Kristus Tuhan, sahabat kami yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna itu, kami berdoa dan sampai pada Bapa di sorga. Amin. Kita akan mendengarkan warta pelayanan jemaat. Shalom. Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera dan selamat berbahagia kepada seluruh jemaat Maranatha serta jemaat tamu yang hadir beribadah bersama dalam ibadah minggu ini. Hari ini, Pendeta Soleman Uliloni melayani ibadah pertama dan kedua. Pendeta Flora Welfart Manafe melayani ibadah ketiga dan keempat. Majelis jemaat yang akan melayani dalam ibadah Minggu 1 Februari adalah sebagai berikut. Ibadah pertama, Rayon 21, 24, dan 26. Ibadah kedua, Rayon 4, 6, dan 23. Ibadah ketiga, Rayon 3, 8, dan 25. Ibadah keempat, Rayon 11, 14, dan 18. Hasil keputusan rapat MJH Selasa 6 Januari adalah Minggu 25 Januari sampai dengan 31 Januari, pembukaan ibadah rumah tangga dan kategorial di Rayon. Selasa 27 Januari akan dilaksanakan pembukaan ibadah rumah tangga mulai pukul 5 petang di gereja. Karena itu, kami mengundang presbiter Rayon 1 hingga 27 untuk hadir pada ibadah pembukaan rumah tangga. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dan selamat kepada Kafik Kezia Mei yang telah lulus menjadi vikaris. Perpisahan dilakukan pada kebaktian kedua hari ini. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Opa Kekasih Amos Soleh di Rayon 25, meninggal pada hari Minggu 18 Januari. Pemakaman pada hari Rabu 21 Januari. Mama Oma Kekasih Matelda Teva Sinlaeloe di Rayon 5, meninggal pada hari Jumat 23 Januari. Pemakaman pada hari Minggu 25 Januari. KSP Kopdit Solidaritas Maria Assumpta Kupang akan mengadakan pra-RAT 2025, pemilihan pengurus dan pengawas periode 2026-2028, pada hari Sabtu 7 Februari, jam 9 pagi, bertempat di Aula Graha Poltekkes Kupang. Diharapkan anggota Kopdit Solidaritas Maria Assumpta Kupang dapat menghadiri kegiatan tersebut. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 18 Januari mencapai total 1.828 jemaat, terdiri dari 799 jemaat laki-laki dan 1.029 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa
2 ekor ayam kampung dari satu keluarga di rayon 8, jagung muda 2 ikat dari satu keluarga di rayon 23. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 17 hingga 23 Januari mencatat saldo awal penerimaan Rp77.742.400, pengeluaran Rp57.644.400, saldo akhir Rp16.098.000, penerimaan untuk pembangunan Rp4.616.500, pengeluaran Rp18.008.300, saldo akhir pembangunan Rp104.955.577. Demikian warta jemaat kami sampaikan. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tiba di penghujung ibadah kita saat ini. Karena itu dengan penuh kasih saya jemput mari berdiri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, badai menjadi ruang untuk mengenal kesetiaan Tuhan lebih sungguh. Seringkali kita mengerti kasih Tuhan saat hidup kita nyaman, tetapi kita memahami kesetiaan Tuhan justru ketika hidup terguncang. Ketika semua pegangan lain runtuh, baru kita melihat bahwa Tuhan tetap setia dalam segala sesuatu. Karena itu, badai hidup bukan semata beban yang harus disingkirkan. Badai hidup dapat menjadi undangan ilahi, undangan untuk mengenal Tuhan lebih dekat, mengalami kesetiaannya lebih dalam, dan melihat perbuatannya yang lebih nyata. Tunduklah kita dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, di dalam Yesus Kristus Tuhan, menyertai dan memberkati saudara. Ia mencurahkan kepadamu berkat-Nya yang berlimpah-limpah, sehingga engkau dapat menjadi berkat bagi sesamamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan disilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhan Allah serta Engkau.